Manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurusi. Dalam manajemen terdapat tiga arti dan definisi manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia. Dan yang ketiga, manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai proses menurut Robert Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu melalui kegiatan orang lain. Dan menurut Stoner, yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan usaha-usaha dari anggota organisasi dan sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dan menurut Mary Parker Follett, yaitu suatu seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain. Manajemen sebagai kolektivitas merupakan suatu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Orang-orang ini menunjukkan adanya tingkatan kepemimpinan seperti pemimpin atas, menengah, dan bawah. Manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Jadi dalam manajemen suatu seni ini, orang-orang harus mempunyai skill semuanya itu agar tujuan mereka itu bisa dibentuk dan tercapai dengan maksimal. Fungsi manajemen terdiri dari 4 yang biasa juga disingkat dengan POAK. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua, fungsi perorganisasian atau organizing. Yang ketiga, fungsi pengarahan atau actuating. Dan yang keempat adalah fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen pertama yaitu planning. Planning atau perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Dengan mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Fungsi perencanaan. Dalam proses pelaksanaannya, pihak manajer harus mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yakni pertama what? Apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan? Dan kedua, why? Kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan? Dan ketiga, where? Di manakah lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut? Dan keempat, when? Kapankah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut? Dan yang kelima adalah siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Dan yang keenam ada how. Bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Jadi intinya, perencanaan memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisien operasional perusahaan. Sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara cepat, sehingga perusahaan bisa berjalan secara lebih baik. Tadi terdapat kata efektivitas dan kata efisiensi. Kata efektivitas ini lebih dengan unjuk kerja sedikit, tetapi hasil yang maksimal. Sedangkan kata efisien di sini yaitu lebih bertujuan dari plus atau modal. Tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama.
Organisasi memiliki 3 elemen yang saling berhubungan, yaitu pertama, sekelompok orang, kedua, interaksi dan kerjasama, serta tujuan bersama. Pengorganisasian atau organizing adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Pada dua aspek utama organizing adalah departementalisasi dan pembagian kerja. Pengorganisasian departementalisasi yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh suatu bagan atau struktur organisasi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa departementalisasi adalah pengelompokan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Departementalisasi dibagi menjadi 5 bentuk umum. Yang pertama fungsional, yang kedua produk, yang ketiga geografis, yang keempat proses, dan yang kelima pelanggan. Fungsional mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi. Produk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. Geografis mengelompokkan pekerjaan berdasarkan wilayah dan geografis. Proses mengelompokkan pekerjaan berdasarkan arus produk atau pelanggan. Pelanggan mengelompokkan pekerjaan menurut jenis pelanggan dan kebutuhan. Dalam organisasi terdapat struktur organisasi, yaitu pembagian kerja, rantai perintah atau hierarki, tipe pekerjaan yang dilakukan, pengelompokan pekerjaan, dan tingkatan manajemen. Actuating dapat diartikan sebagai penggerakan orang lain. Penggerakan ini merupakan suatu usaha dan dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Secara efektif di sini sebagai suatu akibat yang mengarah ke positif dan keberhasilan suatu perusahaan. Sedangkan efisien berkaitan pada pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. Jadi, tercapai atau tidaknya tujuan itu tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen tersebut. Tujuan actuating: menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja pegawai, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Jadi di sini tujuan actuating yaitu proses untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia akan tergerak dengan sukacita dan penuh semangat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya dan mengembangkan organisasi menjadi lebih berkembang dan lebih baik. Fungsi actuating yaitu usaha untuk memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan agar tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, dan tertuju pada tujuan yang telah ditentukan pada awalnya.